Maha Besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita akan melakukan ibadah dengan cara online. Minggu tanggal 28 Juni 2020, tema kita hari ini adalah menyambut Kristus dalam kelemah lembutan kepada sesama. Pelayanan firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Timotius Setianto. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 353. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sungguh mengasihi kita sehingga Dia berkenan memanggil kita dan kita semua dipanggil untuk melakukan hukum kasih. Maka mari kita menerima hukum kasih Tuhan dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa dan pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melaksanakan semua kehendak-Nya. Kita akan menyambut dengan nyanyian penyesalan
dari Kidung Jemaat 467, bait yang pertama dan kedua. Tuhanku, bila hati kawanku. Jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercelah Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, maka Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan, sebagaimana berita anugerah yang tercantum dalam 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10 demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih dipersilahkan duduk kembali. Dan sebagai ucapan syukur kita akan kembali memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 375. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
Mari kita bersama-sama satukan hati kita di dalam doa syukur dan epiklesis. Mari saya hantarkan. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan sumber hidup, sumber berkat, sumber pertolongan. Bersama umat-Mu kami bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan. Sehingga kembali saat ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kiranya Engkau berkenan sehingga ibadah ini menjadikan nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan. Berkatilah ibadah ini ya Tuhan sehingga boleh berjalan sampai akhir dengan selamat. Karena kami percaya bahwa ibadah ini pun Tuhan yang berkenan memanggil kami. Tuhan yang berkenan memelihara kami. Untuk itu mohon Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga kami dimampukan di dalam mendengar sabda Tuhan. Kami boleh mengerti dan melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Sehingga kami boleh menyambut Kristus dengan sukacita dan boleh bersikap lemah lembut kepada sesama. Mari ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Hanya kepadamu ya Allah Bapa, di dalam nama Putramu yang tunggal Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan saya mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan dari bacaan Injil saja, yakni dari kitab Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42, demikian firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah pada Minggu 28 Juni ini adalah menyambut Kristus dalam kelemah lembutan kepada sesama. Menyambut Kristus dalam kelemah lembutan kepada sesama. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang saya kasihi, seorang utusan adalah representasi dari pengutus. Seorang utusan adalah mewakili pengutusnya. Oleh karena itu pada zaman dulu, seorang yang diutus oleh raja dengan membawa surat atau dengan membawa panji-panji raja, maka ketika orang yang diutus ini bertemu dengan orang-orang di wilayah kerajaan itu dan tahu bahwa itu adalah utusan
raja, maka orang-orang itu sujud. Orang-orang itu tunduk, orang-orang itu menyembah sang utusan itu, seolah-olah orang yang diutus dengan membawa panji-panji atau surat dari raja itu adalah raja itu sendiri. Ya, karena utusan ini adalah representasi dari siapa yang mengutusnya. Nah, saudara yang terkasih, jadi ketika kita menyambut Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus, mengikut Dia, meyakini bahwa Dia adalah yang diutus, yang diurapi oleh Allah Bapa, maka kita juga meyakini bahwa menyembah Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus sama dengan mengikut Allah Bapa, menyembah Allah Bapa. Oleh karena itu hidup di dalam Kristus sama dengan hidup di dalam Allah Bapa. Dan kalau kita ini adalah milik Kristus, maka kita adalah milik Allah Bapa. Dan kalau kita itu dipanggil oleh Kristus, diutus oleh Kristus, maka kita juga dipanggil oleh Allah dan diutus oleh Allah. Nah, saudara yang terkasih, dalam kitab Injil pasal 10 ayat 40 sampai 42. Konteksnya adalah pada waktu itu, kalau kita baca juga bagian ayat-ayat sebelumnya, Tuhan Yesus memanggil para murid dan mengutus murid-muridnya. Komunitas para murid Yesus yang percaya kepada Yesus, hidup di dalam Yesus, dan mereka mengatakan Yesus itu adalah Sang Guru dan Tuhan bagi mereka. Maka komunitas yang mengikut Yesus itu diutus dan mengalami dua hal. Yang pertama, mereka diperlengkapi dengan kuasa. Karena sebagai utusan mereka adalah wakil. Berarti kalau mereka itu adalah diutus oleh Kristus, maka mereka itu mewakili Kristus. Mereka adalah representasi dari Kristus. Sehingga bukan sembarangan. Dan oleh karena itulah mereka diperlengkapi oleh Kristus. Diperlengkapi dengan apa? Dikatakan mereka mampu mengusir setan. Berarti mereka itu hidupnya tidak dikuasai oleh roh-roh jahat, oleh roh-roh kegelapan. Mereka juga menyembuhkan penyakit dan melenyapkan segala kelemahan. Berarti orang-orang yang diutus para murid ini juga menjadi pemulih. Orang-orang yang dipelengkapi dengan kuasa pemulihan. Ini yang pertama, dan kita tahu kalau kita juga melihat pengutusan di dalam kitab Kisah Para Rasul itu, mereka dipelengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itulah yang memampukan mereka mengusir setan, melenyapkan penyakit, memulihkan orang sakit. Kemudian yang kedua, mereka akan menerima upah. Mereka akan mendapatkan upahnya. Jadi kita melihat di sini upah di atas upah. Apa artinya upah di atas upah? Berkat di atas berkat. Artinya Bapak Ibu, mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Mereka adalah orang-orang yang sudah dipulihkan, dilepaskan dari kuasa dosa. Itu upah. Dan itu bukan upah sebenarnya, tapi itu hadiah karena anugerah di dalam iman. Nah, mereka yang sudah mendapatkan upah atau hadiah keselamatan itu, mereka juga mendapatkan lagi, yakni berkat di atas berkat. Ketika melakukan sabdanya, maka dia selalu diberkati dan diberkati. Nah, saudara, siapakah utusan Kristus yang dipanggil dan menerima upah atau anugerah tadi?
yakni yang menyambut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tanpa kecuali. Jika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ini sungguh-sungguh menyambut Kristus, percaya kepadanya, ikut Dia, maka kita adalah sekaligus orang-orang yang diutus. Seperti nyanyian dalam Kidung Jemaat 375 tadi. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Meskipun dalam susah, meskipun dalam sedih, ikut Yesus. Tentu ikut juga sekaligus di sini sebagai utusan-utusan, karena kita dipanggil juga tidak hanya menikmati keselamatan sebagai anugerah, tetapi kita juga dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Nah sekarang, bagaimana sikap dan karya kita sebagai seorang utusan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari? Inilah yang menjadi refleksi bagi kita. Apakah kita harus pergi jauh ke pedalaman? Apakah kita harus pergi ke luar negeri atau ke pelosok-pelosok di mana di situ ada orang-orang yang belum mendengar Injil supaya kita memberitakan Injil di sana? Tentu tidak harus demikian. Tetapi bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam dunia nyata itu kita bisa membawakan diri kita sebagai utusan Kristus? Maka dari sabda Tuhan ini kita bisa merenungkan beberapa hal. Yang pertama, yakni mari kita sebagai utusan Kristus itu hidup saling menerima dan menyambut setiap orang dengan kasih dan sikap pelayanan. Hidup dengan saling menerima dan menyambut setiap orang dengan kasih dan sikap pelayanan. Saudara, sebagai makhluk sosial, kita manusia ini makhluk sosial, kita berinteraksi atau bersosial dengan siapapun. Saya rasa dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita berinteraksi, pasti kita berelasi, bergaul dengan siapapun. Minimal di rumah itu dengan saudara kita, dengan anggota keluarga kita. Nah, oleh karena itu kita masing-masing juga mengingat diri kita sebagai seorang utusan Kristus. Berarti apa? Sikap saling menerima, saling menyambut, saling menghargai. Bahkan sikap pelayanan dengan setiap orang yang kita jumpai, bahkan yang terkecil dalam lingkungan keluarga, itu harus kita lakukan. Misalnya, apakah kita sudah memiliki sikap keramahan, keterbukaan, sikap pelayanan terhadap saudara-saudara kita? Kita sebagai anak terhadap orang tua, apakah sudah ramah, selalu senyum, atau kita cemberut terus? Kalau ditanya, suaranya itu ndak ngenak ke telinga. Demikian juga sebagai orang tua, apakah kita juga ramah dengan anak-anak kita, atau selalu jaim, ngomel-ngomel, ngomongnya menyakitkan? Berarti itu di situ tidak ada keramahan. Keterbukaan, apakah hati kita, apakah telinga kita juga selalu terbuka dan menyediakan diri untuk mendengar orang-orang yang ada di sekitar kita? Dan tentu tidak hanya anggota keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, sahabat kita. Tetapi bukan berarti kita kepo, ingin mencari tahu sebanyak-banyaknya rahasia orang lain, urusan orang lain. Tidak demikian. Artinya ketika ada keluh kesah, ketika ada persoalan-persoalan yang ingin dibagikan kepada kita, yang ingin disampaikan kepada kita, ketika ada orang yang ingin curhat kepada kita, apakah telinga kita terbuka, hati kita terbuka, atau aduh maaf, saya sedang sibuk ini, saya sedang ada WA grup saya banyak sekali dan udahlah kamu ke yang lain saja, karena saya repot dan seterusnya. Demikian juga ketika kita berinteraksi satu dengan yang lain,
ya seperti dalam film-film barat kalau kita nonton itu kan kalau ketemu ada ucapan, apakah yang bisa saya bantu? Atau adakah yang bisa saya bantu? Alangkah indahnya juga kalau di antara kehidupan di keluarga kita begitu. Suami mengatakan kepada istrinya, apa yang bisa aku bantu hari ini? Istri juga bisa mengatakan kepada suami, apa yang bisa aku bantu hari ini suamiku? Dan juga orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kakak, adik dan seterusnya. Alangkah indahnya. Seringkali yang terjadi Bapak Ibu apa? Ya, minta tolong tidak dikerjakan, ya, sampai berteriak-teriak tidak ada yang mengerjakannya misalnya gitu ya. Jadi kita melihat orang hanya berpikir berbuat untuk dirinya sendiri, egonya sendiri, kepentingannya sendiri. Nah berarti apa? Belum ada keramahan, belum ada keterbukaan, belum ada pelayanan-pelayanan di dalam kehidupan kita. Di rumah tangga itu tidak terjadi, maka mustahil juga kalau itu bisa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Kalaupun kita melakukan ini, itu dan seterusnya bagi orang lain, itu pasti ada motif-motif tertentu. Itu karena pekerjaan kita, mungkin karena terpaksa, atau mungkin karena ketakutan. Tetapi tidak dari dalam hati yang penuh dengan kasih. Maka inilah kehidupan yang saling menerima, menyambut setiap orang dengan kasih dan pelayanan. Inilah sikap utusan Kristus. Maka Tuhan Yesus dalam sabda tadi mengatakan, siapa yang menyambut seorang kecil dan memberi secangkir air yang segar, yang jernih, dia mendapat upahnya. Dia akan menerima upahnya. Nah, hal ini kan juga terkait kalau kita memperhatikan Injil Matius 25, khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat pada salah seorang yang paling hina, orang yang rendah, Tuhan Yesus mengatakan, sama engkau lakukan untuk aku. Berarti apa? Melayani yang rendah, melayani yang lemah, melayani yang hina. Itu sama dengan melayani Tuhan. Berarti apa? Di tengah-tengah keluarga ketika seorang anak melayani orang tua melayani anak, suami melayani istri, sebaliknya kita saling melayani, sama di situ pun kita melayani Tuhan. Nah, inilah sikap yang saling menerima, menyambut dan pelayanan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, atau di tengah-tengah kehidupan sosial. Bahkan dikatakan siapa yang menyambut nabi, maka dia akan menerima upah sebagai nabi. Siapa yang menyambut sebagai orang yang benar, maka akan menerima upah orang benar. Jadi sikap saling menyambut, ya, sikap saling menyambut. Kemudian yang kedua, sebagai utusan Kristus, maka kita harus senantiasa membawa kabar kebaikan kepada semua orang. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Mungkin ada orang yang menolak kita, tetapi juga banyak orang yang menerima. Saya rasa dalam kehidupan ini wajar. Ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang suka, ada yang tidak suka. Di mana-mana itu ada. Tetapi mari meskipun ditolak, kita tetap mengerjakan tugas kita sebagai utusan yang membawa kabar kebaikan kepada semua orang. Dan Tuhan mengatakan ketika kamu ditolak, sesungguhnya yang ditolak bukan kamu, tetapi aku yang ditolak. Kristus yang ditolak. Berarti apa? Tidak hanya Kristus yang ditolak, tetapi Tuhan Allah Bapa. Dan ketika orang itu menerima, maka sesungguhnya bukan kamu yang diterima, tetapi Kristus yang diterima, Allah Bapa yang diterima. Maka di sini kita hanya menjadi pengantar, menjadi perantara, menjadi
pembawa berita. Oleh karena itu, ketika kita ditolak, tidak takut, khawatir, tidak putus asa, tidak perlu merasa malu dan kecewa. Demikian juga ketika diterima, janganlah lekas menjadi sombong, menjadi tinggi hati, tinggi rohani. Tetapi semua itu kita serahkan kepada Tuhan. Dan oleh karena itu berkaitan dengan penerimaan dan penolakan, maka yang ketiga, kita tidak boleh mencari puji-pujian diri. Sebagai utusan kita tidak boleh mencuri kemuliaan Allah di dalam Kristus. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Seorang murid juga tidak lebih tinggi dari gurunya. Maka segala kemuliaan itu adalah bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam sejarah gereja, dalam perjalanan perkembangan gereja, kita melihat betapa gereja mengalami perpecahan, betapa gereja mengalami masalah-masalah, kemudian ada ajaran, sekte, sesat dan sebagainya. Itu karena apa? Banyak utusan yang mencuri kemuliaan, mencari pujian diri. Sehingga tokoh-tokoh ini begitu diagungkan oleh umatnya, oleh orang-orang yang mengikut dia, sehingga muncul aliran-aliran yang kelompok sekte ini misalnya. Mereka bukan Yesus, mereka bukan Allah, tetapi pengajaran-pengajaran seolah-olah mereka bagikan Tuhan dalam tanda kutip. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, merenungkan sabda Tuhan ini, maka berbahagialah kita sebagai orang-orang yang karena anugerah kasih Allah kita boleh percaya kepada Kristus. Kita diampuni dosa kita, kita diselamatkan, dan kita dipersatukan bersama dengan Kristus, bersama dengan Allah Bapa. Itulah hakikat keselamatan. Namun kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah dipersatukan dengan Allah, ada tugas panggilan, yakni kita diutus untuk membawa kabar baik. Nah, sebagai orang yang diutus membawa kabar baik, kita ini mempresentasikan dan merepresentasikan Allah Bapa di dalam Kristus. Maka kita bukan pribadi ataupun komunitas yang sembarangan. Kita bukan pribadi atau komunitas yang gegabah. Sikap, perilaku, tindakan kita itu harus mencerminkan karya penyelamatan Allah. Bagaimana nilai-nilai kasih itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Maka berkaitan dengan tema kita hari ini, yakni menyambut Kristus dalam kelemah lembutan kepada sesama, maka dua hal perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah mari kita sungguh mengingat-ingat, kita merefleksikan, kita introspeksi, ya, bagaimana kita membangun relasi dengan sesama kita. Bagaimana kita membangun relasi sosial, bagaimana ketika kita berinteraksi, berhubungan, berkomunikasi dengan siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita. Terlebih dengan orang-orang yang kita kasihi. Apakah kita sudah menampakkan, mewujudkan kelemah lembutan, kesabaran, keramahan, keterbukaan, sikap melayani. Mungkin ini hal yang sepele dan mungkin tidak pernah kita pedulikan, tidak pernah ada di dalam pikiran kita, tapi justru ini hal yang sangat penting. Karena kita adalah utusan Allah. Bagaimana Kristus menyambut setiap orang, bahkan anak-anak kecil dipersilahkan datang, dipeluk, diberkati. Bahkan kepada orang yang berdosa
Tuhan Yesus memberikan pengampunan, kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri, tidak menghakimi, tidak menghukum. Nah, inilah persoalan relasi. Bahkan ketika ada orang-orang yang memusuhi dia tetap memberikan pengampunan. Seperti doanya di atas kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Nah, inilah hal yang pertama. Bagaimana kita membangun relasi sosial ini dengan sikap sebagaimana Kristus kerjakan. Yang kedua adalah jelas tadi bahwa kita diutus untuk menghadirkan pemulihan di tengah-tengah kehidupan sosial, di mana sejak zaman dulu sampai sekarang di tengah-tengah kehidupan sosial itu selalu ada pergumulan-pergumulan, selalu ada masalah-masalah, selalu ada badai krisis yang terjadi. Baik itu yang dialami oleh pribadi-pribadi, demikian juga yang dialami oleh kehidupan sosial masyarakat. Dan disitulah kita diingatkan dalam bacaan Matius 10 ayat 40 dan sebelumnya tadi, bahwa utusan itu diperlengkapi dengan kuasa mengusir setan. Artinya di tengah-tengah masyarakat sosial di mana kita hadir untuk pemulihan, apakah kita bisa menjadi terang dan garam sehingga kita bisa mengusir kejahatan, melenyapkan kejahatan, atau malah kita terlibat dalam kejahatan? Ini suatu ironi, suatu yang menyedihkan jika ada orang Kristen, jemaat justru ikut jatuh dan terlibat dalam kejahatan. Inilah tentu konteks mengusir setan, bukan sekedar ketika ada orang yang kerasukan roh-roh itu kemudian kita tengking, kita usir setan itu dari tubuh orang itu, bukan sekedar itu. Tapi bagaimana kita bisa mengusir kejahatan, bagaimana kita tidak terlibat tetapi kita bisa ikut memberantas kejahatan. Demikian juga menyembuhkan orang sakit atau memulihkan kelemahan orang. Tentu tidak setiap orang Kristen itu diberi karunia bisa menjadi seperti dokter. Mungkin ada orang tertentu yang punya karunia mendoakan orang sakit sembuh. Tetapi sekarang dengan banyak dokter rumah sakit, teknologi kesehatan yang luar biasa ya. Tetapi sakit di sini kan tidak hanya persoalan sakit fisik, tetapi bisa psikis, bisa sakit rohani, bisa sakit sosial, bisa sakit ekonomi dan sebagainya. Dan kita dipanggil untuk menjadi pemulih, menyembuhkan orang-orang yang sedang mengalami krisis. Inilah yang harus kita hadirkan di tengah-tengah situasi kehidupan. Sebagaimana saat ini misalnya dengan kondisi pandemi COVID-19, banyak orang yang mengalami sakit, baik itu ekonomi, psikisnya atau fisiknya. Nah, apakah kita akan menjadi orang Kristen, menjadi gereja, menjadi utusan-utusan Kristus yang justru malah semakin memperparah keadaan krisis? Tidak menolong dan memulihkan orang-orang yang sedang mengalami krisis. Bahkan misalnya gereja menjadi klaster baru, adanya orang-orang yang terpapar virus misalnya gitu ya. Ketika ada anggota jemaat atau mungkin masyarakat di sekitar kita yang kekurangan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara kita ada tetapi menutup hati, tentu tidak demikian. Maka kita bersyukur jikalau sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan dan berkat oleh Tuhan, sehingga kita bisa berbagi,
kita bisa peduli, kita bisa membantu meringankan beban saudara-saudara kita. Mari hal ini terus kita lakukan dan kita percaya begitu kita membagikan sebagian apa yang kita miliki, kita tidak akan kekurangan. Kenapa? Tuhan akan terus mengisi kita. Ketika kita mau membagikan, maka Tuhan akan terus mengisi kita. Itulah yang terjadi pada utusan Tuhan yang menyambut sesamanya dengan kelemah lembutan dan dengan kerendahan hati dan sikap pelayanan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Saat hening cukup. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita meneguhkan iman dengan mengucapkan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih, Allah yang telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu, karena Engkau berkenan memanggil kami, sehingga kami boleh menikmati anugerah keselamatan. Demikian juga Engkau terus memelihara hidup kami sampai saat ini, baik dalam kehidupan iman rohani, demikian juga dalam kehidupan jasmani kami. Maka ya Tuhan, kami bersyukur dan menggantungkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Terlebih di situasi hidup saat ini, krisis yang melanda baik masyarakat bangsa kami maupun masyarakat dunia. Dengan adanya pandemi COVID-19 dan dampaknya yang sampai sekarang sungguh kami rasakan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami hanya berseru dan memohon kepadamu, kasihanilah kami, nyatakanlah kemurahan-Mu atas kami dan bangsa-bangsa ini, sehingga badai krisis karena pandemi COVID-19 ini boleh diatasi, boleh berlalu. Ya Tuhan, mampukan kami masyarakat tidak hanya Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia untuk bersatu hati menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dengan bersatu hati untuk menjalankan protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh negara ataupun oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Ya Tuhan, kami menyandarkan semua itu kepadamu, dan kami percaya Tuhan, meskipun krisis terjadi, tetapi kebaikan dan kemurahan-Mu Engkau nyatakan. Ada kehendak-Mu yang indah yang terjadi. Oleh karena itu kami bersyukur dan memohon kiranya Engkau bersegera membebaskan kami dari krisis karena pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa bagi bangsa-bangsa di dunia, demikian juga bagi pemerintah,
dan khususnya Indonesia. Berkatilah sehingga mampu mengambil hikmah dan juga mengambil keputusan-keputusan yang terbaik atas masyarakat bangsa. Demikian juga berikanlah damai sejahtera-Mu sehingga terdapat perdamaian di tengah-tengah masyarakat, boleh saling bahu-membahu mengatasi persoalan bersama. Kami berdoa bagi saudara kami yang sakit, baik yang terpapar virus ataupun penyakit yang lain. Kiranya Engkau tolong, Engkau pulihkan kami. Demikian juga secara khusus bagi jemaat-Mu GKJ Kerapia, jikalau ada yang sedang sakit ataupun mengalami lemah tubuh, kami memohon dan berserah kepadamu, tolonglah kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi yang sedang berduka, prihatin, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Bagi yang masih mengalami kekurangan, Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Kiranya berkat dari Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitar bisa mencukupi apa yang menjadi kebutuhan saudara-saudara kami yang berkekurangan. Bapa, kami juga berdoa bagi gereja-Mu di dunia dan secara khusus bagi GKJ Kerapia. Engkau telah memilih, memanggil dan mengutus, maka mampukan gereja-Mu baik sebagai lembaga, demikian juga kami sebagai pribadi untuk menghadirkan shalom, damai sejahtera, kabar kebaikan bagi semua orang. Mampu untuk membawa diri sebagai utusan yang merepresentasikan Kristus, sehingga kami mampu menghadirkan nilai-nilai kasih, nilai-nilai kebenaran kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat. Kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan, khususnya GKJ Kerapia yang bulan Juli nanti akan memulai kembali ibadah di gereja, kiranya bisa dipersiapkan dan dilaksanakan dengan baik. Demikian juga karena protokol kesehatan, sementara ada saudara-saudara kami yang tidak bisa bersama di gereja, Tuhan juga tetap memberkati, menyertai mereka meskipun melalui ibadah di rumah-rumah. Bapa, program-program gereja kami serahkan kepadamu. Kiranya Engkau menolong sehingga di tengah-tengah keterbatasan kami tetap masih boleh bersekutu, bersaksi dan melayani. Demikian juga pergumulan kami masing-masing dan pergumulan keluarga kami serahkan kepadamu, mohon Engkau yang menyertai dan memberkati. Demikian ya Tuhan, permohonan kami, kiranya kehendak-Mu, rencana-Mu yang terjadi. Hanya kepadamu ya Allah Bapa, di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada saat ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan. Persembahan bisa disampaikan dengan memasukkannya di kotak yang sudah disediakan di depan konsistori gereja, atau transfer ke rekening GKJ Kerapia, atau dengan cara lain seperti GoPay dan lainnya, di mana QR Code bisa Bapak Ibu lihat di aplikasi My GKJ. Sebelum kita menyampaikan persembahan, kita akan landaskan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan memuji dan menyampaikan persembahan dari Kidung Jemaat 363. Bagi Yesus kurserahkan.
ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, jika hari ini Kau beri kesempatan kami untuk menyampaikan persembahan. Apa yang kami sampaikan ini tidak terlepas dari semua berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Dan itu semua karena kasih sayang-Mu. Allah yang Maha Kasih, kami sangat mengucap syukur. Dan kiranya Engkau akan memberkati tangan-tangan yang sudah menyampaikan persembahan ini Tuhan. Kiranya apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi pergumulannya, Tuhan sendiri yang akan penuhkan. Dan Tuhan sendiri yang akan mampukan mereka dalam berusaha, bekerja dan berkarya. Demikian juga untuk pribadi lepas pribadi yang diberi kepercayaan untuk mengelola persembahan ini. Bagi pekerjaan Tuhan di GKJ Krapyak, untuk setiap program yang berjalan dan setiap keperluan di mana jemaat juga melayani di sini Tuhan, kiranya Tuhan mampukan mereka semua untuk bekerja dengan baik. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan pengelola ini sehingga mereka boleh bekerja dan takut akan Tuhan. Ketulusan mereka melayani Engkau Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang layakkan setiap apa yang kami sampaikan dan kami persembahkan. Kami mengucap syukur karena Engkau selalu penuhkan kebutuhan kami. Untuk itu Tuhan, kami akan berdoa dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan pujian pengutusan. Pujian pengutusan kita ambil dari PKJ 135, bait yang pertama, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang,
dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa mengarahkan hati dan jiwa kita kepada Kristus. Dan kembalilah dengan damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akan akhiri dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 185. Tuhan mengutus kita. Mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya.